Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang globalisasi di sekitar kita. Mari kita saksikan video menarik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Baik. Sebelum kita mulai belajar, siapa yang menyiapkan memimpin doa dulu? Silakan Eka. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang tiba waktunya kita memulai pembelajaran ya. Kali ini pembelajaran kita adalah tentang globalisasi, yaitu ada di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 6. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah 1. Dapat menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk peta pikiran. Kedua, mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kemudian konsepsi materi hari ini adalah tentang teks eksplanasi, proses pembangkit listrik, dan peran penting Indonesia di ASEAN. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, terus jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Ada juga beberapa peralatan memasak elektronik seperti rice cooker, mic blender, dan oven microwave. Nah, semua benda tersebut dapat bekerja jika ada listrik kan? Menurut kalian, bagaimana sih proses terjadinya listrik? Yuk, kita saksikan video menarik berikut tentang proses pembangkit listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Nah, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTB, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator
adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga katup pengaman, yang keempat pipa air, yang kelima pipa pesat, yang keenam katup pengatur tekanan, yang ketujuh turbin, yang kedelapan generator, yang kesembilan transformator, dan yang ke-10 saluran transmisi. Nah, berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang keenam, yaitu energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Demikianlah proses pembangkit listrik terjadi ya. Nah, sekarang berdasarkan paparan video tadi, coba kalian amati teks berikut ini ya. Di sini disediakan sebuah teks. Nah, tugas kalian adalah mencermati, membaca dengan seksama, kemudian coba apakah teks di atas termasuk teks eksplanasi ilmiah. Untuk mengetahuinya, maka coba sekarang baca teks di atas dengan seksama. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf. Kemudian susunlah dalam bentuk peta pikiran ya. Ya, seperti inilah nanti bentuk peta pikirannya. Kalian harus mencari topik masalahnya apa. Kemudian cari deret penjelasnya. Dan terakhir adalah kesimpulannya ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya di ASEAN ya. Apa sajakah peran Indonesia? Salah satunya adalah penanggulangan bencana alam. Kedua adalah penanggulangan kabut asap. Nah, di Indonesia banyak ini terjadi, terutama di daerah Sumatera. Bentuk kerjasama yang lain adalah dalam bidang keolahragaan, yaitu SEA Games. Baik, nah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita, mari kita coba latihan di bawah ini ya. 1. Apa sajakah peranan Indonesia di negara ASEAN? 2. Menurut kalian, apakah dampaknya jika Indonesia tidak bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN? Ketiga, apa juga dampaknya setelah Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN? Oke, nah yang terakhir, sebelum mempresentasikan hasilnya, jangan lupa diskusi kelompok dulu ya. Nah, hasil pembahasannya kemudian difoto dan dikirim via WA untuk dinilai ya. Baik, nah sekarang tiba saatnya kita membuat kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini adalah 1. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Salah satunya adalah air. Yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya di negara ASEAN sangat penting. Ketiga, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Ya. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, adakah anak ibu yang masih mengalami kesulitan?
Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini anak-anak? Ingat juga pesan ibu lagi, besok kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri serta manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Terus jangan lupa juga selalu ingat protokol kesehatan. 1. Kalau bepergian wajib memakai masker. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun. Terus jangan lupa jaga jarak ya. Nah, selamat belajar, stay safe, stay healthy, learn from home. Sampai berjumpa besok dalam pembelajaran yang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.